belajar. Bisa Bisa dibilang dibilang pertemuan pertama. Ya. Ya. Aku Aku berharap berharap kita semua semangat mengikuti kelas sampai akhir. Amin, Allahumma amin. Dan Dan hari hari ini ini kita kita akan akan belajar bersama bersama Gus Gus Fahri. Fahri. Kalian Kalian tahu tahu kan? kan? Aku Aku ada ada sedikit sedikit biodatanya. biodatanya. Namanya Namanya Muhammad Muhammad Fahri Fahri Shihab. Shihab. Tempat Tempat tanggal tanggal lahir lahir Demak, Demak, tanggal 7 bulan Februari tahun 2000. Pendidikan formal S1 UIN Wali Songo Semarang. Pendidikan non formal Matwalion Pala Kajen Pati Jateng Ponpes Hafizul Quran Nurul Istad Batul Yogyakarta. Pekerjaan sekarang guru bimbel ngaji di Semarang. Itulah beberapa biodata beliau yang aku ketahui. Kita akan belajar bersama beliau dengan mapel Arba'in Nawawi. Dan sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa sebelum belajar ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Ih, kurang kompak. Ulang. Semuanya baca doa dong. Ya, oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma innaka tuhibbul fa'fu anni. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Tanpa mengurangi hormat, saya persilakan kepada Gus Fahri. Silakan di share screen, Kak Jus. Baik, Iya, wait, kita tunggu. Oke. mohon teman-teman yang lain bisa dimatikan ya mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Yang saya hormati beliau founder dari Majelis Asyura Ocean, kawan saya. Yang saya hormati semua pengurus Asyura Official, serta tak lupa teman-teman dari MA jurusan Qurani yang insya Allah malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin wa syukrulillah ala ni'amillah. Karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mempelajari ilmu yang sangat mulia di hari yang sangat mulia. Kenapa saya katakan hari ini hari yang sangat mulia? Karena kita sudah memasuki tanggal yang paling mulia, yaitu 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dalam Al-Quran disebutkan ada wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar,
dan demi 10 malam. Nah, 10 malam di sini para ulama termasuk para muhaditsin dari kalangan sahabat, ada Ibnu Abbas dan lain-lain, itu bilang 10 malam di sini adalah malam Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang dalam beberapa hadis, dalam beberapa kitab ulama juga disebutkan siapa yang beramal pada hari ini, pada malam-malam ini, itu amalnya akan dilipat gandakan. Jadi beruntunglah kalian malam ini sedang mempelajari sesuatu yang mulia, yaitu hadis Rasulullah di waktu yang sangat mulia, yaitu di malam 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Oke. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku mau tanya, nanti bisa dijawab di kolom komentar ya. Ada yang sudah pernah belajar Arba'in Nawawi ini atau belum? Monggo, silahkan dijawab di kolom komentar. Belum, kata Kak Tiom, kata Kak Justena belum, kata Kak Sakila belum, kata Kak Jihan, kata Kak Ica belum. Oke, banyak yang belum ya. Jadi mungkin hari ini kata Kak Siti Azhara belum. Sudah di MA3 kata Kak Maisini. Wah, Kak Maisini di MA3 dulu pengajarnya siapa ya? Yang mengajar Arba'in Nawawi. Sama aku seperti itu. Oke. Iya. Tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Kak Sukawati, atau kalau di WA itu disebutnya sebagai Kak Piom ya. Kalau kalian lihat di Asyura ada tulisan yang kontroversial, yang postnya 2 post terakhir yang lagi rame, nah itu saya yang bikin. Agak kontroversial memang, tapi ya faktanya memang itu hal yang harus di speak up kan, yang harus diomongkan ke publik. Oke, kembali lagi, Arba'in Nawawi itu adalah kumpulan dari 40 hadis sehari-hari ya. Jadi Al-Imamun Nawawi, penyusun kitab ini, itu mengumpulkan 40 hadis yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Jadinya hadis yang kita pelajari di Arba'in Nawawi itu sangat-sangat masuk bila diterapkan dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, kenapa kok Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis, kok enggak 50, kok enggak 60, kok enggak 80, enggak 100? Karena kalau orang bisa menghafal 40 hadis saja ya, kalau ada orang yang sudah menghafal 40 hadis saja, itu dia sudah mendapat maqam yang mulia. Maqam itu artinya tempat ya, sudah mendapat kedudukan tempat yang mulia. Harapannya setelah bisa menghafalkan 40 hadis ini, dia bisa melanjutkan ke step yang lebih tinggi, yaitu mempelajari syarahnya, atau bisa juga dengan menghafalkan hadis-hadis lain. Oke, terus kenapa kita harus belajar hadis? Pentingnya apa sih buat hidup kita? Nah, kalau kita semua pengen tahu Islam yang lebih dalam, Islam yang orisinal, itu cocok sekali kita mempelajari hadis, apalagi hadis dari Arba'in Nawawi ini. Karena hadis Arba'in Nawawi ini adalah salah satu kitab yang seakan-akan wajib untuk kita pelajari. Relate sekali soalnya isinya untuk kehidupan kita. Kitab ini berisi 40 hadis pilihan yang disusun oleh Al-Imam Nawawi, salah seorang ulama besar
yang beliau itu nggak cuma paham soal hadis saja. Beliau mengarang kitab tafsir, beliau mengarang kitab tentang akidah, beliau mengarang kitab tentang fikih. Jadi semua fan beliau tuh alim semua. Nah, beliau ketika mengarang hadis ini juga memilih hadis-hadis yang nanti akan banyak berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti hadis pertama itu tentang niat, nanti hadis kedua tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan. Ada juga hadis cara kita bersosialisasi kepada orang, cara kita ngomong yang baik, seperti itu. Ya, jadi tidak akan ada ruginya kita belajar hadis Arba'in Nawawi. Nah, keutamaan belajar hadis di zaman sekarang itu, zaman sekarang kan penuh dengan tantangan ya, penuh dengan informasi bertebaran di mana-mana, dan kita tahu bahwa informasi itu nggak semuanya benar dan juga bermanfaat. Justru banyak yang bikin kita tambah bingung. Makanya penting banget buat kita untuk belajar hadis, karena hadis adalah sumber Islam kedua setelah Al-Quran. Ya, diingat-ingat bahwa hadis adalah sumber Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi dulu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki itu menggali hukum dari Al-Quran. Kemudian beliau cocokkan, kalau sudah menemukan hukum, beliau cocokkan dengan apa yang ada di hadis. Kalau sudah menemukan apa yang ada di hadis, beliau cocokkan dengan yang ada di ijma, yang ada di qiyas. Seperti itu. Nah, itulah makanya kenapa hadis itu menjadi landasan Islam yang sangat penting untuk kita pelajari. Terus selanjutnya, hadis itu bisa menjadi pegangan hidup yang kokoh. Dunia ini kan berubah terus ya. Medsosnya banyak war komentar, real life-nya banyak menemukan banyak menemukan konflik sosial, baik itu sama temannya sendiri, sama tetangganya sendiri. Nah, itu makanya butuh pegangan hidup yang kokoh, butuh bimbingan. Dan hadis ini bisa untuk pegangan kita, karena Rasulullah SAW sendiri itu kan merupakan contoh terbaik, teladan terbaik untuk kita. Kalau kita ngefans K-pop misalnya, ada wanita yang suka siapa yang sekarang yang lagi viral, Taehyung misalnya, Taehyung dari BTS katakanlah ya. Kalau ada orang yang suka Taehyung, itu kan biasanya mengidolakan segalanya. Tanggal lahirnya dia hafal, kemudian nama lengkapnya dia hafal, nama panggungnya dia tahu, keluarganya siapa aja dia tahu, seluruh line up yang akan tampil pada BTS dia tahu semua. Kenapa dia tahu? Karena dia mengidolakannya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, kalau para pecinta K-pop seperti itu kita tanyai, kamu tahu Rasulullah itu punya putra berapa? Belum tentu mereka tahu. Padahal mereka tahu keluarga dari idol yang mereka idolakan. Terus kita tanya, kamu tahu siapa kakek dari Rasulullah? Banyak yang tidak tahu. Padahal mereka itu hafal line up BTS, mereka juga hafal tanggal lahirnya dan lain-lain. Ini nggak cuma nyindir BTS doang ya, ini nyindir seluruh fans di Indonesia. Ada yang ngefans Ronaldo mungkin sampai tahu dia udah nyetak berapa gol, berapa assist, dia klubnya di mana aja dan lain-lain. Ini nggak melarang orang untuk suka idol, itu enggak. Suka idol itu boleh silahkan, tapi yang penting jangan berlebihan. Jangan sampai idol tersebut melebihi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya kita harus lebih tahu karakter dan sosok Nabi Muhammad dibandingkan dengan karakter atau idola yang kita idolakan. Contoh, saya itu suka sama Real Madrid. Saya hafal 11 pemain yang akan turun ketika Real Madrid bermain, itu saya hafal. Tapi walaupun begitu, ketika Real Madrid main jam 2 malam, saya itu
menanamkan di diri saya harus lebih cinta Rasul daripada cinta Real Madrid. Ya walaupun saya bangun jam 2 malam, tapi sebelum itu harus saya sempatkan untuk sholat agar berimbang. Dia cinta Nabi, dia cinta idola. Makanya belajar hadis ini penting untuk sekali lagi menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian kenapa kita harus belajar hadis lagi? Yang keberapa tadi? Ketiga ya. Itu agar kita bisa meneladani Nabi. Ada satu ayat dari Al-Quran surat Al-Hasyr itu berbunyi begini. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nakum anhu fantahu. Wa ma atakum rasul. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, pada umat Islam, fakhuduhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, apa yang beliau larang untuk kalian semua, fantahu, maka tinggalkanlah. Jadi Allah sudah memberikan kita warning, sudah memberikan kita ancer-ancer kalau bahasa Jawanya, sudah memberikan kita garis untuk kita ikuti. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kemudian yang keempat, untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Karena ya jujur saja saat ini tuh banyak sekali pemikiran dan paham-paham yang berkembang saat ini, dan tidak semuanya itu sesuai dengan ajaran Islam. Contoh begini, dari kalangan kaum Syiah itu mereka sangat membenci Abu Bakar, Umar, Utsman. Sedangkan di dalam hadis itu banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau bertiga. Alasan kaum Syiah membenci mereka bertiga itu karena menurut mereka Sayyidina Ali itu yang lebih pantas menjadi khalifah pertama karena kedekatan emosionalnya dengan Nabi. Akhirnya mereka menolak hadis yang diriwayatkan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini menolak apapun yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Ya, jadi kaum Khawarij tidak akan menerima hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu bagi mereka adalah seseorang yang memicu pertempuran besar. Dianggap membunuh Utsman, dianggap menyebabkan Islam dalam keruntuhan karena dulu ketika dia memimpin sering ada pertempuran sama Muslim. Contoh Muawiyah versus Ali versus Aisyah dan lain-lain. Jadi mereka tidak menerima hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menerima semua hadis yang diriwayatkan oleh sahabat asalkan periwayatnya jelas. Ya, asalkan periwayatnya jelas, entah itu hadis sahih maupun hadis hasan. Ya, jadi hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang sahih itu hadis yang kualitasnya bagus, baik dari segi lafadznya, dari segi sanadnya, dan juga dari segi perawinya. Ya, dari segi lafadznya itu dari segi matannya. Matan adalah redaksi teks hadisnya. Contoh, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu adalah matannya atau teks hadisnya. Kalau sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terus ada kata an Umarul Mukminin, Umar radhiyallahu anhu. Nah, itu adalah jalur perawinya. Sedangkan sanadnya itu misalnya Imam Bukhari mengambil hadis ini dari gurunya, itu namanya sanad. Nah, kalau semua itu terjaga secara rapi, perawinya juga siqah, terpercaya, dia juga tidak pernah melakukan kabair atau dosa besar, maka itu disebut dengan hadis sahih. Kalau hadis hasan itu sedikit lebih rendah daripada hadis sahih, tapi statusnya masih kuat, boleh dijadikan untuk hukum.
Hadis hasan biasanya itu hadis-hadis yang mungkin perawinya memiliki ingatan yang tidak lebih kuat daripada periwayat hadis sahih. Ya, jadi kan banyak banyak sahabat, banyak tabiin yang kapasitas otak mereka itu berbeda-beda. Ada yang sekali dengar langsung mereka hafal, ada yang harus berkali-kali mengulang baru dia hafal, dan lain-lain. Nah, yang sikoh, yang terpercaya, yang pemikirannya kuat, sekali dengar langsung hafal, itu masuk ke kriteria hadis sahih. Kemudian yang mungkin kurang kuat, namun didukung dengan hadis lain, dengan hadis penguat lain, dan juga jalur periwayat lain, itu masuk ke hadis hasan. Seperti itu. Ada juga yang dinamakan hadis do'if. Hadis do'if itu apa? Hadis do'if itu adalah hadis yang lemah. Lemah di sini bukan berarti hadis tersebut palsu, bukan. Hadis lemah di sini itu adalah hadis yang perawinya atau orang yang meriwayatkan hadis tersebut itu kurang sikoh, kurang terpercaya, hafalannya juga lemah, sehingga ada kemungkinan hadis tersebut lafadznya berubah, matannya berubah, seperti itu. Lalu apa hukumnya menggunakan hadis yang dhaif, yang lemah untuk fadhailul a'mal? Fadhailul a'mal itu amal kita sehari-hari, keutamaan, misalnya kayak sunnah puasa di bulan Sya'ban misalnya, katakanlah itu kan tidak diambil dari hadis yang benar-benar sahih sekali, ya, tapi boleh mengamalkan itu karena hanya untuk fadhailul a'mal. Cuman untuk ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang fardu, apalagi tentang akidah, itu kita tidak boleh menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Bolehnya menggunakan hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu adalah hadis yang bohong, hadis palsu. Hadis palsu di sini bisa dikarang-karang oleh orang, bisa juga bukan dikarang, tapi karena kesalahan perawi dalam meriwayatkan, dan kemudian dikonfirmasi oleh perawi lain bahwa hadis tersebut salah, seperti itu. Contohnya, ada hadis yang meriwayatkan tentang ini, tembakau di muka bumi ini aslinya adalah air kencing syaitan yang diusir dari surga. Ada hadis seperti itu. Nah, itu hadis tersebut dikonfirmasi palsu oleh banyak ulama muhadditsin, banyak ulama ahli hadis. Karena apa? Perawinya nggak jelas, matanya juga nggak jelas, kemudian sanad. Nah, itulah fungsi hadis yang keberapa tadi? Keempat, untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Alaikum bisunnati," berpegang teguhlah kalian pada sunnahku, "wa sunnatul khulafa'ir rasyidin," dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Maksudnya sunnah sini itu wajib, mengerjakan perkara yang sunnah. Kalau dia dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak dapat apa-apa, nggak dapat dosa, dan lain sebagainya. Bukan itu. Sunnah di sini itu tradisi baik, amalan yang baik, dan juga perilaku yang baik. Jadi alaikum bisunnati, berpegang teguhlah pada sunnahku. Maksudnya tradisi yang dilakukan oleh Nabi. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan tradisi yang dilakukan oleh khulafa'ir rasyidin, 4 imam khulafa, ya. Al-muhdiyyin, yang mereka al-mahdiyyin, yang mereka itu mendapat petunjuk. Tamassaku biha, kalian berpegang teguh pada sunnah yang sudah saya sampaikan ke kalian, sudah disampaikan oleh khulafaur rasyidin pada kalian. Wa'addu 'alaiha, dan gigitlah ia dengan bin nawajidi, dengan geraham, dengan gigi geraham. Maksudnya kita
didik betul-betul, kita pegang teguh betul-betul sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Kemudian fungsi mempelajari hadis yang kelima adalah membentuk karakter dan akhlak mulia. Karena kita tahu anak muda zaman sekarang itu dianggap emosional dan mudah terpengaruh. Kayak dia lihat sesuatu di medsos itu langsung iri, dia lihat temennya udah punya pacar dia cemburu, dia lihat temennya punya iPhone tapi HP dia masih itel, masih Evercost, dia jealous, dia iri dan lain sebagainya. Ya, itu dengan belajar hadis secara istiqomah, insya Allah kita itu bisa lebih tenang. Serius teman, bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena Rasulullah SAW sendiri itu dalam berbagai hadis sering menyampaikan tentang akhlak, ya, tentang bagaimana akhlak kita kepada tetangga, bagaimana akhlak kita kepada teman kita, bagaimana akhlak kita kepada Allah, kepada Rasulullah, bahkan kepada Al-Quran, itu semua ada. Ya, karena Rasulullah sendiri itu kan diutus sebagai penyempurna dari akhlak manusia. Dalam hadisnya Rasulullah itu berkata, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu hadis riwayat Ahmad. Ya. Jadi dengan belajar hadis ini, insya Allah akhlak kita nanti akan tertata dengan baik. Ya. Semoga nanti setelah lulus dari mata kuliah hadis ini di jurusan Qur'ani, semua anggota kelas Qur'ani menjadi orang-orang yang baik dan sholih-sholihah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terus yang terakhir, kenapa penting banget untuk belajar hadis? Itu adalah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, bagaimana kita bisa mencintai seseorang kalau kita itu nggak mengenalnya? Ya, bagaimana kita bisa suka sama, misalnya saya suka sama seorang perempuan, tapi saya nggak kenal namanya, saya nggak tahu asal usulnya, saya nggak tahu wajahnya gimana, saya nggak tahu lingkungannya gimana. Bagaimana saya bisa cinta orang dengan seperti itu? Nah, dengan belajar hadis itu sedikit banyak kita belajar untuk mengenal sosok pribadi Rasulullah SAW. Kita belajar tentang pribadi beliau, kita belajar tentang mindset yang beliau punya, kita belajar tentang keseharian beliau berinteraksi bersama para sahabat, bersama para kaum muslimin, dan bahkan bersama para kaum non muslim. Ketika itu Nabi kan sering berinteraksi sama orang Yahudi, orang Nasrani, orang kaum kafir Quraisy Mekah dan lain-lain. Nanti kita bisa lihat akhlak beliau itu semulia apa, seperti itu. Jadi dengan belajar hadis kita jauh lebih paham tentang kehidupan Rasulullah SAW, perjuangannya, kebiasaannya, dan cara menghadapi berbagai macam situasi yang nanti juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita mengenalnya, semakin kita mencintainya, semakin kita sering belajar tentang hadis Rasulullah, maka juga semakin kita mencintai Rasulullah SAW. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagi kalian semua. Al-Quran surat Al-Ahzab itu ya. Oke, mungkin muqaddimah ini saja sudah terlalu panjang. Jadi di pertemuan pertama kali ini, mohon maaf saya belum bisa menyampaikan soal hadis pertama. Mungkin hadis pertama kita bahas pertemuan selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan? Saya buka 3 pertanyaan. Silahkan, mau on mic juga silahkan, mau lewat kolom komentar juga silahkan. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, izin menggantikan Kak moderator. Apa teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Atau pertanyaannya bisa diketik ya. Bagaimana? Apa ada yang ingin bertanya? Kalau gitu saya yang ingin bertanya, Ustadz. Oke, baik, silakan. Baik, pertanyaan saya itu, Ustadz, tentang yang Ustadz bahas tadi, K-pop. Misalnya kalau kita cuman mengagumi membernya gitu, salah satu membernya ada biasa ya, cuman saya tidak terlalu mengikuti semuanya tentang bias tersebut, sekarang udah nggak update. Tapi apakah pas saya lagi gempar-gemparnya suka sama bias saya itu, apa itu sebaiknya berlebihan kah atau bagaimana gitu? Begitu, Ustaz. Apa dimengerti pertanyaannya? Oke, bisa dipahami. Terima kasih pertanyaannya. Baik, Ustaz. Oke, iya. Saya tanggapi dulu pertanyaan pertama ini. Jadi ada seseorang yang punya bias atau apa itu nyebutnya, idola ya. Ada seseorang yang punya idola, kemudian dia mengoleksi merchandise resminya, ofisialnya, kemudian dia datang selalu ke konsernya, kemudian dia tiap hari nonton YouTube tentang dia dan lain-lain. Nah, orang ini apakah dikatakan sebagai berlebihan atau tidak? Kalau seperti itu, dilihat dulu, ya, dilihat dulu. Pertama, kalau kita pakai pendapat musik yang haram, ya, itu berarti seluruh aktivitas yang dilakukan itu pasti haram. Satu itu, ya. Tapi kalau kita mengambil pendapat Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ibnul Arabi yang mengatakan bahwa musik itu tidak haram apabila tidak sampai meninggalkan pikiran kita terhadap Allah, tidak melalaikan kita dari ibadah, tidak melalaikan kita dari zikrullah, dari zikir kepada Allah, maka musik itu boleh. Dengan syarat tadi ya, tidak boleh melalaikan. Nah, kita berarti kalau orang yang suka K-pop